Ini kan folk racing. Iya. Ini orang Jepang yang bikin. Yang modif orang Indonesia. Terus Nggak apa-apa kan? lu potong. Potong. Ya, tapi emang motong tuh butuh keberanian sih. Jelas lah Kotet. Butuh keberanian konstruksi. Itu soal konstruksi kan. Bikinan pabrik loh. Nah, sama Rian monoblok digunting, bukan digunting ya. Diiris, dimasukin ke barrel yang baru. Menurut lu gimana? Itu sih menurut gua sulit banget ya. Karena kan Om Rian juga tadi bilang sendiri bahwa velg itu kan duduknya di mana gitu. Konstruksi velgnya itu kan Seperti apa? seperti apa. Dan kita harus ngirisnya posisinya seperti apa. Iya. Butuh keberanian dan kalkulasi yang tepat sih Kotet. Iya, kelihatan kan? Udah dilihat belum tadi sebelum masuk sini? Gua belum Ada T37 yang udah kepotong. lihat secara detail banget sih, tapi gue cuman sekilas doang gitu. Mana bawain dong sini Vincent. Vincent nih timnya di PEN nih. Nah, Yang gabung juga di BGA ini. Waduh, ampun dah. Nih lu pegang dah. Gue berat. Ini ya Om ya. Cakep nggak? Ini apa ini? Coba ceritain. Proyek apa ini? M3S92. Ukuran? Center 18. Jadinya 19 step. Jadinya 19 step lip. Lebar? Kemungkinan nih ya. Kita set di 10 11,5. Oke. Apa namanya? Coba lu bisa ceritain. Dari ini apa ini? Apanya? Iya. Lu apa ngirisnya dari mana Om? Terus lu perhitungannya gimana Om? Enggak. Ini kan folk racing. Ini kan folk racing. Iya. Ini orang Jepang yang bikin. Yang modif orang Indonesia. Terus Nggak apa-apa kan? lu potong. Potong. Matanya ketutup, apa hatinya yang ketutup ini? Mungkin Ini joke. mata hati ketutup sama nyali kali gua rasa. Ini yang bener kali. Orangnya oke. Lo emang mau bikin the one and only kan? Coba ceritain deh. Sisi apa itu yang digunting gitu? Apa nyebutnya ya? Potong, Iris. iris. Ya pertama kan Kasih lihat dong, 37 kasih kan lihat ke ada- kamera. Ada lips kan? Lipsnya gue gunting. Sambil liatin ke kamera mana? Kamera di sana. Nih kan? Ya. Ini lips gue gunting. Ya kan? Terus perut bawahnya gue potong. Tapi gue nggak bisa jelasin motong perut bawahnya. Ya, itu rahasia lu ya. Iya. Kodenya di situ ya. Iya. Oke. Kemudian coba. Kan ini berubah dong ketika digunting ini kan. Ketika dipotong itu satu tempat untuk meletakkan rivetsnya di mana? Di sini. Oke. Lu akan bolongin kan? Iya. Bolongin itu butuh presisi dong. Betul. Di sini berapa? 3, 2 rivetsnya? 1, 2, 3. Di sebelah sana juga begitu. 3. Nah, jarak antar rivets mesti sama dong. Harus sama. Ke sana ke tiap hole-nya juga Sama. sama. Nah, itu lu QC-in lu anak buah lu. Gue yang ngerjain. Oh, lu yang ngerjain? Bukannya orang lain, gue yang ngerjain lah. Harus Om Rian. Iya. Karena gue yang ngerti. Oke. Itu pertama ya. Kedua, ini kan sudah dipotong kan akan berubah terhadap finishingnya. Ya, kalau barrel kan udah baru dong pasti. Iya. Nah ini berarti lu menawarkan finishing yang Iya. Kan berbeda. Kita punya line ya. AFS. Oke. Udah tahu kan? Apa itu? Antelope Finishing Solution. AFS. Oke, kalau gitu. Antelope Finishing Solution. Kasih lihat lagi. Ada lagi satu lagi, RE30. Coba Vincent tolong bawa yang RE30. Yang di atas kotak putih. Nah, betul. Ini kayaknya lebih ringan nih. Iya, benar. Ini juga 18. Ini 18.
mau jadi 19. Wah ini Pak harus celong nih, Ini emang harus celong. ya kan? Karena cembungan Iya, face-nya, ini bisa celong banget bisa celong banget. dibanding ini ya. Tapi ini keuntungannya, ini limited edition TE37. Ini udah nggak ada di mana-mana. Ini 18 in. Udah nggak ada di mana-mana. Udah nggak ada di mana-mana. Ini ukurannya 9,5/11 kalau nggak salah aslinya. Buat M3. Ini ukurannya 8,5, 9,5. Biasa ini ukuran normal. Tapi bisa lebih celong. Bisa lebih celong. Diameternya 18. tetap 18. Jadi kalau 19. 18, 19. Oh ini jadi 19. Mau up in juga. Ini inch up semua. Incap semua. Jadi ini juga sama. Ini gue potong juga. Cuma orang kan sekarang suka nanya, lu gimana sih bikinnya? Iya kan? Ya, sekarang bukan soal bikin sih. Motongnya. Motongnya orangnya bisa coba-coba. Yang coba dikasih tahu. Safety-nya harus di mana itu? Waduh. Susah. Pointer saja. Satu, pemotongan mesti presisi. Pemotongan masih presisi. Yang kedua, dia duduk di tripisnya itu harus presisi. Kan tempat narok rivetsnya itu mesti ngeplak. Ya enggak? Lu kemungkinan untuk agak bergelombang kosong dikit Nggak ada. Kemungkinannya ada. Ada. Tapi sama lu dibikin nggak ada. Iya. Sehingga nggak ada tuh yang namanya main. Nggak ada gibrik-gibrik, nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita udah tes kan? Iya betul. Tapi baru di kesempatan ini kan gue Oh bisa, iya. apa digger bisa dengar nih. Setelah itu, apalagi yang membuat safety-nya? Kayak masih ada satu lagi deh. Apa? Mahal itu. Iya. Gue mati lah kalau nggak bisa dapat jawabannya. Mendingan nggak usah ada aja podcast yang edisi ini. Apa satu lagi? Hah? Penentuan posisi rivet. Iya. Atau penentuan jumlah rivet juga. Iya. Ya itu posisinya rivet. Ya. Dan jumlahnya. Dan yang kedua, yang ketiga, lu Itu kan mesti, ketiga tadi. ya, lu mesti tahu rivet diameter berapa yang lu mau pakai. Nah, itu detail. Kalau dia expose sama hidden nggak penting ya? Enggak penting. Yang penting lu mau pakai rivetnya yang kayak apa. Besarnya, Nah, jumlahnya, iya. sama Dan materialnya posisinya, dong. iya materialnya. Oke, dapat tuh. Kita gali. Lebih dalam. Bahaya. Dapat ilmu tuh digger ya. Bejat nih. Ini Om, kita sekarang mungkin lebih bergeser ke sejarah. Buset. Balik lagi. Iya balik lagi. Apa gue pengen tahu sih Om perbedaannya kita pas Om Rian dulu main mobil tahun 2000-an sampai 2010, terus dari 2010 ke 2020. Apa sih Om sebenarnya perbedaannya gitu? Mau dari gue ceritain dari awal sampai gue stop sampai sekarang main lagi gitu kan? Singkat Ceritain. aja. Singkatannya susah sih. Pointer saja. Awal tahun kita masih main bergeser di, lu lihat zaman segitu itu Japanese minded semua. Ya. Iya kan? Sampai itu kurang lebih waktu gue bikin Odyssey tahun berapa? 2003 ya. 2003 itu masih Jepang. 2005 udah mulai Amerika. 2005 gue lihatnya bukan Amerika. Dari kalau kita Forging. lihat dari kontes-kontes yang dimainin itu udah zaman penghancuran. Semua mobil dihancurin. Oh, maksud lu style. Stylenya, ya kan? Kalau pelek Amerika udah mulai timbul tuh, ya kan di situ. Tapi masih belum bergerak gila banget gitu. Tapi sebelum kesana gue mau cerita dulu nih, ada yang lucu. Nah, apalagi nih? ada yang lucu. Ini nggak semua orang gue kasih tahu sebenarnya. Tapi menurut gue peran media tuh penting untuk didengar. Gini Zik. Jadi media itu kan perlu updating aktualita. Yang gue butuhin apa? Tren dong. Sesuatu hal yang baru.
kalau lu monoton di situ terus ya gue dapet beritanya begitu-begitu aja kan, mobilnya juga gitu-gitu aja. Ya akhirnya gue bilang waktu itu, gue kumpulin sih, ada banyak pemain velg gue kumpulin. Kira-kira apa next ke depan? Oke, Force Wheel, ingat nggak lu? Gue tanya ke dia, tanya ke Ferry Concept, tanya ke banyak orang deh. Kita mainnya di mana nih? Jepang udah monoton nih. Setelah para bengkel ini oke, gue masuk ke importer sih. Hey, siap-siap ya. Anak-anak udah mau main baru nih, yaitu Force Wheel. Siap-siap ya. Ceritanya dalam waktu 3 bulan udah shifting tuh. Ternyata ada satu importir yang dalam tanda kutip menolak. Temen gua, ya silahkan kalau mau jalan Force Wheel, kami tetap di Jepang. Ya udah jalan dong kita kan, das. 1 tahun kemudian kita ketemu lagi. Wah lu gila Ted, Fabulous gua nggak kejual-jual. Hopeng ya? Hopeng. Ada banyak kontainer ya velg, mungkin lebih dari 1 kontainer tuh. Itu nggak kejual. Karena publik udah ngelihat mainan baru. Paham nggak lu? Nah, itu dia maksud gue. Komunikasi media ini penting terhadap pelaku market, terhadap bengkel, workshop maupun importirnya juga. Nah, ketika duduk bareng dia kelihatan tuh. Itu yang gue bilang waktu itu. Ya udah dong, sebagian besar udah oke, mau main di Force Wheel, silakan. Gua tulis itu apa tren Force Wheel, mereknya lah, materialnya, keunggulan dia segala macem. Mulai bahas. Waktu itu gencar tuh di motor ya? Iya, di jalan motor waktu itu. Nah, tapi kalau gua ngomong tren, pelakunya nggak siap kan percuma juga kan, kayak pepesan kosong dong, ide-ide aja tapi nggak dijalanin gitu. Nah, kita waktu itu jalankan, sebagian besar setuju, maka mulai ada mainan baru. Tapi tanpa meninggalkan sih sebenarnya yang second segala macam kan gitu. Yang Jepang itu tetap masih ada. Itu market tuh nggak bisa hilang karena ada orang yang fanatik. Kemarin temen gue satu, habis lu liput kan? Yang mana? Si Ernest, dia tetap pakai Jepang kan? Yes. Ada, fanatikusnya ada, tetap ada. Salah satunya dia. Tetap. Jadi itu tetap masih ada, nggak bisa di itu. Ya, emang timingnya kalau dibilang nih Amerika nih freestyle, terjun bebas dah udah. Pokoknya whatever gue bikinin yang lu mau gitu. Yang penting lu kasih gue jenis mobilnya. Kenapa lu mesti pakai jenis mobilnya? Gue belum bilang tuh. Kenapa pelak Amerika mesti pakai jenis mobil? Buat ngukur brake clearance. Dan lu selalu harus sebut. Yes. Either lu pakai BBK, either lu pakai seramik, atau either pakai lu OEM brake. Itu beda. Itu yang menentukan fitment lu akan berubah seperti apa. Ya. Nah itu kenapa Amerika bisa bikin seperti itu? Kenapa? Karena mereka mau terlepas bebas dari Jepang juga. Tapi Zik, ini selama ini gue pendem. Nggak gue ungkapin di dalam tulisan. Karena hari ini kita beruntung loh, dia ngomong sendiri. Karena pada zaman ini dia kebenaran kita ngobrol. Karena gue nih main di 3 zaman. Yang lain kalau lu itu pada mainnya kan 2010 ke atas. Berbeda sama gue. Ya. Artinya yang tua nih masih sisa lah. Masih ada berapa sih yang tua? Masih main. Ada banyak lah. Oh ada banyak. Semua ada banyak. Mantap. Iya. Tapi yang di Bogor yang tua lu doang. Gua enggak loh. Masa? Gua bukan. Ya gua kan bukan tukang pelok. Oh iya. Oke, balik lagi tadi benar sih. Jadi gua balik gua ceritain yang tadi akhirnya tren memang shifting terus, Zik. Nah, makanya tadi dia bilang 2010 itu seperti apa. So yang mau kita dengerin bedanya apa sama sekarang? Bedanya gini loh. Oke, sebelum bedanya. Ciri khas 2010 ke sini apa sih? Jadi 2010 orang tuh udah mulai bermain dengan custom made wheel. Pada zaman dulu udah ada, HRE udah ada dari dulu, iya kan? Tapi ya pelaku market ngelihatnya, tapi belum mainstream. Itu pelek mahal. Masih 1-2 lah. Pelek mahal banyak yang pakai, tapi ya begitu aja.
Jadi orang sebelum tahun 2000 udah ada kan itu velg forged wheel. Udah ada velg forged wheel. Fixnya udah ada. Tapi ada nama di pinggir di lipsnya, di grafir kan. Ingat jadi ada dulu. Jadi tetap itu velg forged itu udah ada dari zaman dulu. Dulu tuh dia omongin, nggak bisa dijual lagi tuh. Itu kan ada nama lu. Jadi gua itu dikit sejak muncul mesin milling 5 aksis, 5 aksis, didukung sama dia punya software engineer-nya yang baru, orang memiliki kebebasan untuk berbuat seperti apa yang lu mau gitulah. Jadi gue mesti tekankan, kalau lu main pellet forging, ya kan, lu cutting di sini, ini misal cutting begini, itu lu bisa cutting maksimum sebatas logam ini bisa terima, kekuatannya masih bisa dapat, dan yang paling penting toolnya masih memberi allowance buat motong. Bedanya itu yang baru. Kalau yang dulu tuh enggak. Makanya dengan kemajuan zaman, semua gaya tuh akhirnya bisa diadopsi. Terakhir 2010 itu orang udah mulai bermain. 2010 tuh udah mulai main concave. Mereka udah meninggalkan seri convex dan flat. Udah mulai shifting gayanya. Yang gue bilang, waktu itu gue pernah bilang sama dia, waktu itu Jordan tuh idenya cuma waktu di 360 sebelum bangkrut dia bikin, gimana sih kalau bikin profile itu seperti mangkok, bikinnya itu dari tisu digambarin sama dia. Tapi waktu itu 360 nggak sempat bikin itu, udah keburu collapse dan akhirnya forgingnya itu udah bocor dan akhirnya bisa dijual, dan itu bisa diaplikasi karena sistem lathe sama millingnya yang canggih didukung sama softwarenya itu. Jadi itulah kejadian. Sekarang udah gampang bener. Iya. Lu gambar mau apa, sketsa aja, terus kasih mobilnya. Udah bisa diambil. Jadi usulan bahwa ini kayak gini dan ukurannya sekian. Iya. Jadi kalau lu 2 data itu dikasih. Kalau lu bikin mau pelek, misalnya lu mau model aja deh. Iya. Gue tinggal desain kok pakai softwarenya. Gue nggak bisa sebut sih. Semua orang mungkin udah pada tahu, tapi perlu sebut. Nggak usah lah. Jadi tapi boleh. Jadi lu bikin, nanti dia ngasih batasan. Oh ini sudut nggak bisa segini, ini tebelnya nggak bisa segini karena ini bahan lu nggak akan kuat buat nopang bebannya. Itu loh maksudnya. Menarik tuh. Menarik banget. Iya. Kebebasan berekspresi di velg sekarang 100%, 1000%. Iya, 1000%. Lo mau no limitation. Nah, lo mau TE 37 tapi 24 inci. Iya, gue bisa. Lo mau BBS CHR ya? Iya, 22 in. Iya. Lo mau BBS CHR di SUV? Bisa. Bisa. Sekarang semua tadi apa? Unlimited apa? No limitation. No limitation. Gila itu. Gila. Itu ya gue bilang, ini kalau yang dibilang sama presiden kita, zaman milenial, ya bener. Karena everything is digital. Semua digital. Lu bisa bikin apa yang lu mau, lu bisa ituin, semua ada. Software itu tinggal ngikutin apa yang ada di imajinasi lu. Tapi itu kan di velg. Perkembangan teknologi di ban makin maju. Makin maju. Di suspensi makin maju juga. Makin maju. Kemajuannya mereka itu mengikuti kemajuan mobil. Itu pasti dong. Iya. Pertama itu. Tapi di antara aftermarket tadi yang paling duluan adalah velg. Yang paling canggih dinamika perkembangan teknologinya velg. Velg. Kalau ban mungkin begitu-begitu aja. Kalau ban ya gini loh. Ban itu cuma sebatas karet sama konstruksi baja. Jadi kalau misalnya lu punya karet komposisinya udah pas, lu tinggal mikirin bagaimana nih mau barang supaya enak, empuk, nyaman, tapi waktu dipakai belok juga enak. Jadi itulah yang membedakan supaya mobil itu bisa duduk pas di aspal, itu ban. Jadi mungkin penyempurnaannya sekarang lebih ke environment friendly, ya kan? Green tire lah, lu bilang.
Bannya lebih enteng, gesekannya itu ya kayak begitulah. Jadi ban masih bisa pilih model dan merek lain. Iya, lah, betul. Gitu. Tapi kalau velg khusus tuh. Velg personal banget tuh. Personal banget. Karena gini loh. Kalau velg itu anggapannya model sepatu loh. Iya kan? Sepatu, kenapa? Bukan arloji. Sepatu anggapannya kaki. Kita ngomong kaki mobil deh ya. Oke. Velg itu ibaratnya kenapa si itu bikin apa Adidas Easy kan? Easy. Kenapa? Sampai mau bayar si siapa? Kanye West. Kenapa dia sampai mau bayar Kanye West begitu mahal? Buat sebuah sneaker kan? Betul nggak? Karena itu personalize-nya Kanye West bikin buat Adidas. Iya kan? Iya, padahal dia suka Jordan. Nah, soalnya mah orang nggak peduli, bro. Soalnya mah ya just sol karet aja biasa. Yang masalah kan model jahitannya, bespoke sepatunya seperti apa. Betul nggak? Gue di Jepang gue emang hobi sepatu, lu tahu juga kan tadi. Gue hobi sepatu bespoke. Itu ada Yofei Fukuda. Dia bikin sepatu top banget. Itu bikin sepatu bisa 6 bulan sampai setahun. Dan itu by order, sesuai dengan anatomi kaki lu. Kalau gue lihat, soalnya lu tinggal milih, either mau rubber, either lu mau pakai kayu atau apa, itu bisa. Tapi personalize modelnya itu yang lu nggak bisa dapat. Ngerti maksud gue? Gue paham kesana. Nah, bagaimana peran ersas kalau analoginya sepatu? Nah, gue kasih tahu, ersas itu penopang. Mobil itu nggak akan bisa enak kalau dia punya, lu anggap tuh lu lari aja pakai sepatu, kalau soalnya nggak bener nggak enak. Kebayang nggak maksud gua? Kebayang. Iya kan? Kalau lu lari, misalnya sepatu kita buat di naik gunung deh, lu pakai lari, kaki lu kebejat. Ya kurang lebih analoginya kayak tapi gitu. Tapi ersas kan bisa dipakai di kecepatan tinggi. Berarti ersas dipakai di jalan yang pelan bisa, di yang kencang di Jagorawi bisa, atau dia ngelewatin jalan berkerikil juga sebenarnya bisa kan? Bisa. Karena jadi ersas menurut gue bukan lagi menjadi jangkar buat segala macam sepatu dong. Enggak. Jadi ersas itu sebenarnya itu kalau kita ngomong suspension kan itu artinya peredam kejut. Itu yang meredam semua beban yang ada di mobil dan jalan. Dia yang meresap. Jadi airsus itu penting sekali gue bilang. Atau ya gue nggak usah sebut airsus, suspensi itu penting. Ya betul, suspensi itu penting. Tapi ersas kenapa? Pertanyaan begini ya. Gue banyak ketemu dengan anak-anak yang tahun 2000-an nih, yang dulu mencoba Air Runner, dulu mencoba merek X lah, gue nggak usah sebut lah, merek X yang ternyata ngambil dari Cina segala macam bla bla bla, di version 1 nih, di generasi awal nih, yang apa? Yang pada akhirnya banyak masalah juga, ya kita tahu lah masalah-masalah. Tapi digger pasti nggak tahu nih, kenapa masalahnya? Cepat gembos, safety-nya nggak ada, ya kan? Balonnya ya ukurannya itu aja, bener kan? Nah, kemudian sekarang berkembang jauh nih, udah berkembang jauh. Tapi gue masih punya teman yang tahun 2000-an itu mencoba air suspension. Sekarang pemikirannya masih sama dengan zaman dulu. Nggak enak lah air sus. Ngukurnya mesti keluar dari mobil, disetel dulu, masuk mobil lagi, dilihat dulu dari luar, masuk mobil lagi, diturunin, terus pindah ke belakang, begitu kan, bolak-balik jadi manual kan. Nah, sekarang kan udah berubah jauh kan. Udah nggak ada begituan. Nah, coba lu bisa nggak kasih tahu digger, suspensi itu sekarang sudah sudah nggak usah dipusingin lagi lah gitu. Benar nggak begitu? Udah berevolusi. Dia udah berevolusi. Coba lu ceritain. Jadi pada awal main Airsus
Dia pernah nanya sama gue. Tahun 2006, 2007, kok lu mau main air susi? Gue bilang, ini suspensi mah kagak bener. Ribet. Karena gue udah tahu. Sekarang model solenoid manual lu pakai untuk di mobil dengan 4 titik. 1 titik tuh berbeda semua. Sekarang gimana lu menyamain 4 titik itu dengan cuma angkatan pressure? Sedangkan kita tahu bobot mobil kiri sama kanan aja kemungkinannya sama itu tangki kecil. Tangki bensin ada di mana? Ya, kemungkinan aja kecil. Belum nanti waktu lu naikin, iya kan? Zaman dulu belum ada remote kan? Masih pakai manual toggle, tuk. Lu naikin, lu pas naikin, lu ada orang di dalam. Beda lagi tuh cerita. Beda lagi. Nggak ada yang maksud gua kan? Itu yang susah. Waktu itu gue bilang gue nggak mau. Gue emang cukup idealis pada saat itu, gue nggak mau. Kenapa? Karena gue udah tahu penyakitnya banyak nih, PR nih. Gue kupas terus waktu itu. Nah, cuma waktu itu tren kan begitu hebat. Ya kita tetap gue nggak mau di situ. Gue mau bertahan bahwa gue mau main di statik. Tapi sejak waktu itu Airlift kali ya keluarin V2 2012 kan? 2012. Gue lihat, wih sistem enak juga nih. Ya kan? Nah, jadi gua pertama kali masang Airsus tuh kapan ya? Ya itu, 2012. Mobilnya Chrysler kalau nggak salah. Nggak inget gua. Chrysler 300C, Hopeng gua punya. Putih? Gua hitam. Oke. Pak AA. AA. Nah, jadi dari situ gua bilang ini software udah bagus. Udah lebih bisa reliable dipakai, ya kan? Cuma itu masih kurang sempurna. Kadang 4 titik digital turun naiknya masih ya tergantung bobot lah. Kalau bobot mobilnya nggak terlalu berat naiknya enak. Tapi kalau kayak Chrysler terlalu berat, lu perlu adjustment sampai 2 kali. Yang ketiga waktu dia ngeluarin tuh 3P. Nah itu udah gua totalitas gua bisa main di situ. Karena ini sistemnya dengan self leveling, lu udah bisa mainin segala macemnya. Jadi mobil tuh tetap bisa dibawa. Ibaratnya lu kayak bawa Mercedes S-Class dah lu ke kebut. Jadi mobil bisa imbangin sendiri, bodinya seperti apa. Dia udah ada axle equalization yang nyamain poros roda. Jadi lu udah nggak pusing, lu mau main seperti apa, dia udah bisa. Iya. Dari situ, gua kalau mau main Airsus pun itu harus yang benar, gitu. Yang kedua, kemarin sebenarnya gue nggak terlalu percaya dengan 2 titik, tapi gue juga bingung waktu gue coba si Prajis punya 2 titiknya. Yang di mana, di Porsche ya? Enggak dong, pertama gue pasang di E24. Nggak, yang 2 titik pertama yang mana? E24. E24 ya? E24 biru. Pak AA juga. Pak AA. Itu tingginya bisa naiknya enak. Yang kedua, gue pasang 2 titik juga kemarin. Pasangnya di Alphard putih. Ingat? Iya. Forgiato. Iya. Turun naiknya sempurna. Dia juga bingung. Kok nggak miring-miring? Zaman dulu aja masih miring-miring. Memang Airsus is about detail, Zik. Jadi 1 milimeter itu ketahuan sebenarnya. Kalau lu emang menguasai ya. Iya. Emang udah paham di situ tuh kelihatan. Yang orang malas itu pakai barang. Masalah cuma satu. Waktu naik tuh ntar begini. Lo kebayang nggak? Gue menunjukkan banyak. Jadi yang ntar kiri naik, yang kanan rada turun, yang kanan belakang naik, yang kiri belakang turun. Lo bagaimana mobilmu bener? Kan mikirnya juga capek. Jangan lo nyetirnya, mikirinnya juga udah males kan. Nah dari situ gue mulai jual karena gue lihat Prajis ini bukan gue banggain merek yang gue pegang, gue mau pegang merek yang bener bagus karena gue nggak mau pusing nanti belakangnya banyak klaim-klaiman. Sebenarnya klaiman itu nggak masalah sih, cuma masalahnya jadi puyeng waktu kebuang dan banyak yang mesti kita rapiin. Tapi kalau lu pasang misal 1 minggu beres, orang pakai ya nanti ada perawatan lah 6 bulan balik kita ngecek, ya itu wajar. Yeah. Tapi kalau 2 minggu sekali balik modar, bocor.
Modar. Bener nggak? Itu yang namanya modar. Bukan bocor. Nah, jadi modar. Jadi tapi gini. Kalau bicara segmen lu kan di situ. Iya. Tapi kalau kita bicara seluruhnya yang Deep Gang mau rangkul nih pemain Ersas yang tadi kita bicara velg udah selesai, ban udah selesai, kita masuk ke Ersas nih ya. Yang mau Ersas kan banyak tuh. Banyak. Seperti zaman dulu pengen Brabus Monoblok 3. Iya. Kan? Nah sekarang banyak, tapi kan nggak bisa dong kita paksa semua untuk beli yang high 80 end. juta, yang high end. Kita harus kasih respect ke mereka. Ayo lu bisa, lu mampu, lu mau pakai yang belasan juta, 20 juta, silahkan kan. Iya. As long as masangnya bener. Titik gitu. Iya. Kita nggak boleh lo bilang ke mereka bahwa kalau lu cuma 2 channel, kita nggak boleh loh. Benar. Gua nggak pernah. Kita nggak boleh ngomong itu. Kita memberi alternatif. Betul. Kita kasih alternatif sesuai dengan yang mereka mau keluarin. Yes. Dan bukan mau keluarin, itu kan dari bahasa lu. Yang mereka mau coba sesuai kemampuan dia. Iya. Nah, nah, ketika dia nanti sudah mencoba di 2 titik itu misalnya. Iya. Kayaknya gue udah selesai di sini nih. Iya. Mau next step pasti mereka coba. Mau level up kan. Nah, perubahan ini mari kita hargai nih, ya kan, mari kita hargai. Dia beres dari sekolah kuliah pasti nanti kerja. Pasti dia mau coba yang level up tadi. Silahkan, tapi pesan kita cuma satu. Pesan kita adalah masangnya bener. Segala macam merek sama aja. Harga sama aja, masih masangnya bener. Iya. Terus kedua, rawatlah dengan bener. Nah ini yang ketiga nih, yang penting nih Zik. Apa yang ketiga? Tahu nggak? Apa tuh? Jangan pernah jangan pernah anggap teknologi itu berhenti. Pasti akan muncul baru lagi. Nah, kita mestinya berwawasan terhadap itu kan. Jangan berhenti dong. Bener? Aware. Sepakat itu ya? Iya. Oke. Mungkin ini lagi yang terakhir yang mau gua sentuh supaya teman-teman para digger nih bisa kebayang modifikasi itu seperti apa. Velg tadi lu udah jelasin. Iya. Ban lu udah jelasin. Air suspension jelasin. Velg punya variasinya banyak. Iya. Ban punya variasinya banyak. Air suspension juga banyak. Body juga banyak. Iya. Maka itu kan sebenarnya kalau diduetkan, dikombinasiin, harus cari formasi yang tepat ya. Ya. Di Indonesia, di luar Jakarta, banyak nggak orang yang ngerti kayak gitu? Ada ngerti ada, tapi aplikasi kan pasti beda. Jadi tiap daerah juga punya ciri sendiri-sendiri ya, kalau gue lihat ya. Kayak misalnya orang Jogja lah ya, mereka punya aplikasi gaya sendiri, gayanya nyanyinya sendiri berbeda sama yang gue punya gitu. Ya gue cukup istilahnya respect sama mereka yang udah bikin gaya mereka sendiri gitu, udah cukup bisa menonjol gitu. Selain itu kan nggak ada lah, cuma gue lihat cuma gayanya ya cuma ngikutin aja lah, banyak kan. Tapi ikutilah dengan cara yang benar. Iya betul. Ya kan, jangan salah. Terus salah digas terus, modar. Digas terus, gosip sana sini, kacau juga. Iya. Jadi, oke, tadi gue tertarik dengan yang lu sebut. Jogja punya gaya yang baik, gaya main sendiri. Ya, gaya main sendiri ya. Cambernya, ciri khasnya, culture-nya. Betul. Depan belakang sama tuh, setelan sudutnya ya kan. Beda dong sama lu tuh. Oh beda, gue udah bilang. Gaya mainnya berbeda. Gaya mainnya beda, karena mereka lebih buat show. Oke. Mereka kan sudah membuktikan dengan touring. Betul. Nah, lu membuktikan dengan gua
dibawa ngebut di jalan tol. Coba aja tuh Bogor Jakarta tuh paling bener tolnya, lu mau kebut berapa juga lari kan mobil, bener gak? Iya. Oke. Nah, style sendiri ini seru sih. Jadi kita ke Jogja kasih jempol juga. Orang Jogja memberikan jempol dengan orang luar Jogja. Sekarang hari ini kita bisa lihat Rian Melano dari Antelope memberikan apresiasi nih terhadap gaya Jogja. Ini kan menarik ya. Yang gua harapin kan bukan hanya Bogor, Jakarta, Jogja, tapi bisa jadi Purwokerto, Semarang, Solo, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Denpasar, segala macam ikutan nih. Ingat loh, next itu jalan transnasional udah jalan, akan terhubung tuh. Bahkan dari Pekanbaru ke Malaysia, dari Kalimantan semua, Sulawesi, Papua itu akan ada jalan. Nah itu kan tempat kita bersenang-senang, membuktikan mobil kita bisa jalan, atau kota Pontianak ke Balikpapan bisa meet up bareng segala macam ya. Nah, jadi pertanyaan gue, kok lo hari ini seterbuka ini kan? Apa yang lo mau kasih sebenarnya? Apa tujuan lo menjadi terbuka di podcast ini, di bagian podcast ini? Gini loh, sebenarnya setelah 20 tahun lebih gue main beginian, ya gue mau Indonesia lebih dikenal aja. Iya kan? Top itu. Biar orang juga lebih tahu, ya kan? Kalau sekarang kan orang tanya sejauh ini kalau Antelope mereka tahu. Iya kan? Karena ya gue juga dulu main istilahnya di ADV begitu eksplosif ya, dengan fitment gue, dengan segala macamnya kan, sampai orang juga pada tahu kan istilahnya. Nah, kenapa yang muda-muda nggak terpacu untuk bikin lebih gitu kan? Jadi salurannya lewat sini lu kasih. Gue sih appreciate nih. Kalau soalnya ada beberapa ketika ada interview nih, gue selalu bilang sebenarnya, bukan dia yang minta. Sorry, yang ini enggak deh. Ini kan bisnis lu. Jadi gue nggak tulis tuh. Kalau misalnya emang gue bikin begini, misalnya kayak ya contoh satu, gue bikin pelek begini, karena gue mau tahu nih dunia menghargai gue nggak bikin begini gitu kan. Dan lu share ilmu itu ke bawah. Betul. Ke teman-teman yang lain, ke banyak. Tapi emang masalahnya cuma satu, either lu bisa nangkep apa yang gue udah kasih contoh atau enggak. Karena balik lagi ya, ide itu orang selalu ada. Orang itu namanya punya otak, nggak mungkin nggak ada ide. Cuma bagaimana mengaplikasikannya, nah itu yang gue nggak tahu. Itu tergantung kreativitas individu. Gue bilang dulu mungkin kalau gue nggak kreatif, gue juga nggak begini, Ted. Nggak ngulik. Iya, gue kan kreatif karena gue mau tahu, masa sih orang bisa gue nggak bisa? Masa cuma orang Jepang doang yang bisa? Masa cuma orang Amerika doang yang bisa? Gitu kan? Jadi dari 2 dekade ini kita simplify lewat Deep Gang Podcast episode 2 ini menjadi sebuah informasi kepada publik itu menjadi legacy lo. Bener nggak? Kurang lebih. Lu sengaja share ini. Iya, karena susah sih sebenarnya. Ngebuka dia nih susah gitu. Dari dulu kan dia sering nanya gue waktu jalan motor. Udah lah, gue gak nanya fitment deh. Gue cuma nanya lebar. Gue udah tahu kalau gue udah pinter soalnya. Sampai ke bawahannya dia semua yang gantiin dia waktu itu. Waktu dia tarik ke manajemen. Semua, gak ada yang berani nanya fitment sama gue. Cuma nanya, ukuran berapa nih Pak? Dan yang pasti, satu, gue gak pernah mau nyebutin ini harga berapa. Ini pelek, kenapa mahal? Gue gak pernah nyebutin itu. Karena bagi gue harga itu subjektif. Orang punya duit bisa beli. Tapi orang punya taste itu gak bisa dibeli. Orang punya taste gak bisa dibeli. Kayaknya sudah ya, kita akhiri aja ya podcast hari ini. So, thank you Yan. Udah
mendeliver banyak rahasia sebenarnya. Kita juga diberikan menggali lebih dalam, kesempatan menggali lebih dalam siapa lu, story-nya bagaimana, pengalamannya kayak apa, pengalaman lu dalam berkontes, dalam membuat velg, banyak deh. Mungkin kita juga akan kepusingan sih ya Zik ya, untuk ngedit, untuk menampilkan podcast ini. Kan kita nggak mau ngedit, tapi mungkin kita akan memperpendek kali ini. Ini kita udah berapa jam, dari jam 12 loh, sampai hari ini jam 4, udah 4 jam. Mungkin kita akan simplify menjadi 2 jam dengan beberapa part episode. Begitu. Zikri, ada kata penutup? Kalimat penutup buat Rian atau buat Digger? Iya. Terima kasih banget Om Rian udah mengeluarkan secret-secretnya. Bagi-bagi aja, bagi-bagi dikit. Bagi-baginya. Oh Om, BTW yang sekolah fitment tuh gimana? Baru rencana, iya kan? Terus terang sih gue sih nggak tahu juga mau lanjut terus sampai kapan, iya kan? Orang kan ada batasnya pasti. Bener ya Ted? Ini udah setahun nih obrolan ini. Iya, tapi ini emang sampai saat ini mau direalisasikan. Tapi eksotik masuk terus ke bengkel. Itu pusing. Bener, asli. Kita mau kasih talk show atau lebih detail lagi terhadap hal yang lebih ringan daripada sekolah gitu, nggak bisa. Nyari 1 hari aja susah. Ya semoga cepat realisasikan lah kata dia. Ya, kira-kira banyak nggak yang mau ikut? Waduh, semua orang pengen tahu velg. Masa? Velg itu, riset gua itu, riset sebelum kontes ya, riset gua tuh 2 kali, tahun 2001 dengan tahun 2008. Riset tentang 2001 dan 2007. Riset kepada seluruh pelaku modifikasi tentang prioritas mana yang lu duluin dalam modifikasi. Itu peringkat 1 tetap velg. Serius. Ya memang ada yang mesin kalau untuk yang race. Tapi peringkat keduanya dia pasti ke kaki-kaki sama velg tuh. Iya, jadi maka secara rata-rata balik lagi tuh. Number 1 dah ya. Number 1 adalah prioritinya di velg. Coba, sekarang kabin lagi modern banget kan, keluar dari pabrik. Udah orang udah males lah. Zaman kan? dulu di bawah 2010 orang masih ganti audio. Iya. Udah 2010, 11, 12, 13. Lu lihat deh. Share-nya audio kan makin kecil. Kabin udah semakin bagus. Ya, seperti itu. Nah, maka yang diduluin apa ya udah wheels and undercarriage jadinya. Even nanti walaupun ada EV ya, electric vehicle, pasti yang diduluin juga velg. Karena Folk Racing udah meriset dari 10 tahun yang lalu di Prius, velg enteng mana yang cocok untuk mileage hybrid. Ya. Untuk jangka tempuh. Nah ini wawasan-wawasan ini kan kita bagi sengaja kepada Digger supaya makin bertambah lah ilmunya. Kita nih debu ya. Kita nih debu. Lewat Deep Gang Podcast ini kita coba untuk melingkar dan memberikan informasi kepada mereka. Semoga makin cerdas, semoga makin berwawasan dalam berdiskusi. Please jangan gibah di medsos. Bener nggak? Iya, bener banget dan semakin dalam lagi. Yes. Thank you ya.